Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini bersama saya Bang Ronald Subeni. Seperti video sebelumnya, saya baru aja beli dari kedua pengepul barang bekas nih, dari Lapak Eben sama Bang Gareng. Pada video kali ini, karena ini masih bagus ya, tapi dia rusak. Pada saat kita kasih colok setrum ya, ini kita kasih colok setrum, dia nyala, cuman dia nggak mengisi. Harusnya pun bisa manual ya. Memang sih kata Bang Eben bilang ini rusak di baterainya biasanya, Bang. Ya memang saya juga tahu biasanya memang di baterainya. Kelemahan dari emergensinya umumnya ya sekitar 60%-an itu ya di baterainya. Cuman pada video kali ini saya sih ingin sedikit berbagi mengenai teknik yang biasa saya gunakan dalam hal memperbaiki lampu-lampu emergensi seperti ini yang strukturnya masih bagus. Ya sayang ya kalau saya harus rombak-rombak, kecuali memang fisiknya memang sudah rusak sebelumnya. Nah, kayak contoh seperti ini. Nah, di video awal pasti teman-teman bisa lihat ya, ini kan pecah nih, patah. Saya kolaborasi dengan alat ini ya, saya bilang waktu itu untuk kamar anak ya. Nah, ininya pun bisa nyala. Nah, ini udah di anak tuh dia bilang udah buat di kamar aku ya Pak ya, katanya. Nah, ya ini kan sayang kalau harus terbuang-buang. Ini pun ada warnanya, bisa berganti hijau. Ini pun bisa baling-balingnya. Ini ditaruh di meja anak aja. Nah, intinya kalau ada sesuatu yang sekiranya menarik ya kalau memang itu strukturnya limbah dan kita bisa untuk memperbaiki, ya kita coba untuk perbaiki, sekiranya masih bisa untuk digunakan kembali. Oke, ini kita buka dulu teman-teman ya. Biasa teknik seperti apa sih yang saya lakukan untuk memperbaiki kipas-kipas emergensi yang seperti ini. Kita buka dulu ya. Ya memang sepengetahuan saya memang lama dia main di limbah ya. Untuk power bank ya, untuk emergensi seperti ini selagi dia terlihat elektroniknya masih bagus, nah kita colok ke listrik ya, di sini itu masih lampu indikatornya masih nyala, kemungkinan dia elektroniknya masih bagus. Dia punya baterainya yang bermasalah ya, kecuali kalau pada saat di konek ke listrik itu dia nggak ada ya, seperti tanda-tanda kehidupan lah ya, seperti itu, indikator nggak nyala. Nah, kemungkinan elektroniknya juga rusak. Ada juga yang memang konslet dari baterai, begitu kita gunting baterai itu kita copot dia nyala. Kalau ini memang dia sudah nyala, cuman dia nggak mau hidup. Nah, saya juga baru kali ini nemuin yang modelnya lumayan menarik ini untuk dilihat ya. Kalau dibersihin sedikit juga masih bisa lah untuk digunakan lah. Ya kayak contoh kalau kayak gini kan, ada tetangga ya buat di rumahnya kadang seperti video saya sebelumnya saya jelaskan, ada beberapa lampu yang sudah sempat terjual dikarenakan saya buat di YouTube kemarin, dia datang ke rumah ya, seperti itulah. Nah, ini kita buka ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini terlihat ada 2 baterai ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari kapasitas belakangnya ini ya, dia strukturnya dia menggunakan baterainya itu ya sekitar 6 volt. Jadi kalau kita gunakan baterai handphone pun 2 biji itu satu-satu ya bisa sebenarnya. Kita lepas aja modul atasnya, kita pakai min plusnya seperti ini kan gak ada modulnya teman-teman ya. Sejenis aki ya, cuman baterainya aja tanpa modul. Nanti elektronik ini yang mengatur modulnya untuk dalam hal pengecasan, supaya pengecasan tidak berlebihan ya. Nah, di sini saya ada 2 baterai yang biasa saya gunakan. Maksudnya ya untuk dalam lomba-lomba ini, dalam kreativitas saya sering gunakan baterai ini, baterai tab ya, sama baterai handphone. Nah, kalau ini seperti yang teman-teman lihat, selalu saya cas. Banyak kan, saya punya banyak, selalu ada aja yang sekiranya masih bisa saya masih bagus tuh dicas digunakan ya, saya cas, saya gunakan pada saat saya buat kreativitas.
Oke, di sini langsung aja umum aja ya. Yang biasa saya lakukan itu langsung mengganti baterainya dulu. Apabila begitu diganti baterainya ini terlihat ya masih aslinya, belum coba dilepas ya, masih aslinya, belum ada tanda bekas solderan karena dia ada solderan servisan, karena memang ada pelindung karetnya ya di sini ya. Sama juga ini ya, masih seperti aslinya. Kita coba ganti dengan menggunakan baterai yang saya punya tadi ya teman-teman ya. Ini kita gunting dulu ya teman-teman ya. Oke. Biasanya kabel itu menandakan posisinya. Maksudnya kalau yang plus itu biasanya sering digunakan kabel yang berwarna merah, sedangkan yang negatifnya, yang minnya itu posisi biasa digunakan kabel yang warnanya hitam teman-teman ya. Saya rasa teman-teman juga udah tahu dalam hal itu ya teman-teman ya. Nah ini kita langsung aja. Nah ini berdasarkan instruksi dari Bang Eben ya, tukang limbah apa ya, yang biasa keliling cari barang-barang bekas itu yang rusak-rusak ya, barang limbah itu ya. Bang Eben ini katanya informasinya dia punya. Ini kita solder dulu teman-teman kabelnya ya. Biasanya cuma baterainya Bang ya, memang kita coba dulu aja. Nah, kita kasih timah dulu ya kabelnya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya seandainya masih tetap dia nggak bisa juga nyala, kita rombak dia ya mekanismenya menggunakan secara manual ya, seperti yang kita sering rakit itu ya teman-teman kan juga tahu ya di video saya sebelumnya teknik dalam hal menggunakan saklarnya atau pengisian ulangnya seperti apa. Nah itu ada di video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman ya, ini ada kutub ini biasanya plus ya teman-teman, biasa dilindungi ini sekeliling ini. Nah ini minnya positif, yang negatif ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman juga, saya rasa teman-teman juga paham lah ya kurang lebihnya. Kalau bila ada yang ingin dipertanyakan, kekurang pahaman ya dari teman-teman yang baru mau belajar, tanyakan saja di kolom komentar, insya Allah saya bisa bantu menjawabnya teman-teman ya. Ini kita solder dulu teman-teman ya. Yang hitam tuh yang min itu ya ke min posisinya, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Oke. Nah ini oke ya, udah ada seperti ada apa, ada tanda-tanda kehidupan di lampunya dulu nih. Nah. Oke, kita langsungin dulu ya, mungkin ini bagian lampunya, mungkin yang satu kipasnya, soalnya ke emergency ini dia nyala tuh kayaknya. Emergency ini dilengkapi dua sistem, satu untuk apa kipas, satunya lagi untuk lampu emergency. Oke, kita kasih lem tembak dulu teman-teman ya, biar dia nggak bergerak ya. Ya posisinya nggak bergerak, nanti pada saat proses ya kita baut atau posisi ya kalau sedang dibeli sama anak-anak itu kan. Ya kurang lebihnya seperti inilah teman-teman ya. Kita buat sebelahnya lagi ya teman-teman, yang ini ya, yang ini kan sudah nih. Sambil menunggu kering, kita coba pasangkan yang sebelahnya lagi. Ini kelihatan kayaknya nyala tuh, teman-teman ya. Ya, nyala ya. Ya alhamdulillah lah, benar kata Bang Eben juga. Ini cuman mekanisme proses repairnya, perbaikannya saya gunakan selalu seperti ini. Memang saya juga nyimpan banyak beberapa yang masih bagus-bagus untuk seperti layak digunakan lah ya. Maksudnya ya untuk anak bisa gunakan, yang nggak harus mati lampu aja. Kalau posisi mereka ya gerah atau apa ya mereka pakai siang-siang atau apa ya. Ya karena saya juga punya banyak nih. Ya kadang-kadang kalau mati lampu ada tetangga saudara ya tinggal ke rumah, mereka tahu kok di tempat saya itu ada kreatif kayak gini ya, mereka pinjam, nanti selesai hidup lagi mereka kembalikan. Ya alhamdulillah juga ya bisa membantu seperti itu ya teman-teman ya. Padahal dari awal cuma iseng. Ya ada juga sih yang beberapa teman-teman yang bilang kenapa Bang Bening nggak ini aja, maksudnya buka kreativitas ini dijual, diperbanyak prosesnya. Saya bilang ini hanya hobi itu kesenangan saya yang kayak gini. Saya cuma punya cita-cita dulu, banyak teman ya dari selagi saya bujang juga. Ini posisinya di posisi min ya teman-teman ya. Ini plus
biasa kalau A+ itu ditandakan dia agak bulatan, itu ada jaraknya ya teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman nanya ya, kreativitas tuh saya memang biasa main limbah dari kecil. Jadi alhamdulillah kreativitas saya tuh ya nggak banyak sih, ada lah ya, dari teknik repair handphone kurang sedikit, banyak sedikitnya bisa alhamdulillah. Ya listrik, ya mesin, ya saya pengalaman di mesin itu cukup lama juga, mesin ala-ala teknik. Ya rencananya insya Allah kalau ada rezeki ya pengen nyewa-nyewa tempat untuk berbagi kepada anak-anak yang ingin belajar secara gratis kepada mereka. Nah, jadi ya iseng aja, maksudnya cuman pengen punya keinginan seperti itu awalnya dulunya. Karena ya kalau saya pikir kalau kerajinan keahlian seperti ini ya sayang juga ya kalau cuman kita doang yang punya. Ya kalau ya alhamdulillah kalau syukur ya ada tetangga atau yang memang ingin bikin-bikin ya. Ya kan kalau kayak gini seperti yang saya bilang sebelumnya itu, kadang ada tetangga yang beli kipas kayak gini nih. Nah, kadang dibelinya juga kadang 40.000, kadang-kadang dikasih 50.000, kita nggak minta. Nah, ini udah bagus bang, memening katanya, udah dikasih aja kan, ya kita nggak minta kan, padahal belinya cuma berapa ya paling 15.000, 10.000 kita belinya ya kan, karena memang berdasarkan hobi, awalnya tuh berdasarkan hobi ya teman-teman ya. Ini udah saya pasang teman-teman ya. Kita tes dulu, ini kayaknya sudah kencang, yang ini masih agak baru dilem ya teman-teman ya. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Nah, ini lampunya udah nyala nih. Di sini ada tulisannya lampu, ini kipas. Ya, saya matiin dulu lampunya. Nah, oke. Nah, oh, bentar. Ini. Oh, ini ada dua mekanisme. Jadi lampunya agak redup, ya, agak redup dan terang sekali. Ya. 1, 2. Oke. Nah, ini juga kipas. Coba. Ya, ternyata benar omongan Bang Eben itu ya. Ini 1. Oke, kalau mengikuti sama. Nah, ini agak kencang nih teman-teman. Berarti dia ada speednya juga, padahal cuma tombol biasa aja. Dia ada mekanisme ini yang mengatur apa? Yang mengatur speed ya teman-teman ya. Ini mah kalau dalam penggunaan baterai dengan nyetrum, tapi jangan coba-coba di rumah karena dalam posisi colok listrik ya, ini kan karena baterai itu terlalu arusnya itu jadi DC teman-teman ya. Ya alhamdulillah ini bisa kita manfaatkan kembali ya teman-teman, karena bodinya juga casingnya itu luarnya masih bagus, cukup dibersihkan aja. Oke, ini kita bautin dulu teman-teman ya. Oke. Kreativitas ini ya kalau dibilang kok mungkin nyontek dari YouTube atau apa ya, jujur aja saya tuh sedikit gaptek teman-teman ya. Maksudnya keahlian seperti itu memang dari dulu saya sudah bisa. Jadi kalau pernah ada yang kesamaan di YouTube di teman-teman yang lain yang menggunakan teknik seperti ini ya, memang namanya keahlian itu kan siapa juga kan bisa ya teman-teman ya. Maksudnya ya namanya kerja kreativitas kayak gini kan semua orang juga insya Allah bisa lah ya. Ya, kita mau bertanya ya insya Allah bisa. Nanti selanjutnya kita coba yang dari Bang Gareng itu, dia belum saya bersihin, masih kotor ya teman-teman ya. Nah, kita coba bautin teman-teman ya. Ini cukup dibersihkan sedikit aja sudah layak banget untuk dipakai teman-teman. Masih mulus ini teman-teman. Maksudnya dia punya bodinya ya, cuman saja ya memang baterainya bermasalah. Ini kita buatin dulu. Oke. Ini ada bautnya. Satu lagi. Oke. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, dia agak kencang teman-teman. Ini lampu yang speed rendah, ini speed ya lampu yang agak terang.
Coba saya mau colokkan ke konek ke listrik ya teman-teman. Ini bisa dilekuk loh ternyata teman-teman. Makanya saya kalau masih kelihatan begini tuh saya senang, saya beli ya kan. Ya alhamdulillah ada kreativitas yang kita bisa coba perbaiki, kita perbaiki. Ini tetap masih nyala indikatornya. Coba kalau tadi, nah ini masih nyala karena ada baterai meskipun dicolok. Kalau tadi kan kita dicolok nggak nyala. Ini ada baterai, dia tersimpan sedikit, banyak sedikitnya ya. Karena menjadi satu arusnya antara arus AC dan DC. Ini bisa dijadikan AC juga DC. Nah, oke. Nah, di sini juga kayaknya sepertinya juga ini bisa dicolok power bank nih kayaknya teman-teman nih. Ada fungsinya juga ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya untuk repair ini memperbaiki emergensi ini ya alhamdulillah berhasil. Cukup dengan mengganti dua baterai ini dengan baterai yang biasa saya gunakan ini ya. Cukup mengganti baterai ini dengan ini, biasanya kan 6 volt ya, ini kan satu ini kan sekitar 3,5 ya, beda 1 volt untuk jadi 2 kan ya nggak apa-apa, biasanya seperti itu. Saya sering gunakan, nggak ada bahaya kok, nggak bahaya ya. Memang prosesnya seperti ini, kita ganti akhirnya dengan menggunakan ini juga nggak masalah. Saya sudah lama pakai kok di beberapa kreativitas saya, untuk saya pakai pergunakan sendiri. Oke, apabila video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, cukup like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa diketik loncengnya guna mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari yang akan saya buat, dari kreativitas yang saya buat untuk saya upload ke YouTube. Saya rasa cukup demikian ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.